Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk berkarya. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga melalui pembacaan dan perenungan ini, kita dibaharui dari sehari ke sehari, hidup kita dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan kami buat hari ini, untuk setiap kami dimanapun berada. Kami percaya Namamu dimuliakan, kami percaya Namamu senantiasa dimasyhurkan. Dan melalui ucapan syukur kami ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melalui pembacaan juga hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah permohonan kami untuk mengawali hari yang baru ini. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 mulai. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, 'Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini.' Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, 'Berdirilah di sana,' atau 'duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku.' Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop yang berjudul Jangan Memandang Muka. Kalau bahasa sehari-hari itu, jangan melihat dan memandang orang dari derajatnya. Nah, karena kita sebagai orang percaya, ada pesan khusus buat kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena kebanyakan di lapangan, kebanyakan dalam hidup sehari-hari, ini terjadi Bapak Ibu. Ya, kalau orang itu pergi ke gereja, dia pakai baju yang bagus, pakai cincin, permata, berlian, kemudian apalagi kalau dia pakai jas, lalu kemudian si pemilik gereja itu, "Oh mari Pak, silakan duduk di depan, paling depan Pak, sebelah saya. Mari silakan duduk." Lalu si hamba Tuhan ini melihat juga orang yang biasa-biasa dan dikatakan dia orang miskin, ya. Lalu dia berkata, kamu duduk di pojok sana atau duduk di tumpuan kakiku. Kamu duduk di sana, jauh-jauh ya." Nah, ini sudah memberikan pembedaan. Atau kalau orang miskin itu duduk, lalu orang menghindar semua karena dia bau. Dan itu banyak kenyataan, bukan? Iya, kita diajarkan melalui firman Tuhan ini, janganlah kita membedakan derajat orang. Ya, jadi membedakan orang berdasarkan derajat adalah dosa. Ya, ini dosa. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa ya. Perhatikan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Jangan memandang derajat orang. Ya, Alkitab sudah menjelaskan bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Nah, ternyata mulai membedakan. Wah, ini orang kaya ini. Ini banyak apa ini? Ini prospek ini. Ini orang kaya ini. Nah, mulai membedakan, melihat orang, membedakan orang dengan apa yang dia lihat. Ya, kalau orang itu pakai mobil, lalu kalau tutupnya blep, ini dia orang kaya ini, lihat merek mobilnya. Tapi kalau orang itu pakai motor yang bunyinya preng 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 preng, ini jauh ini, taruh paling belakang duduknya ini. Pojok, pojok di sana jauh. Bahaya Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan diingatkan kepada kita supaya kita tidak membedakan orang, ya. Nah, perhatikan. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu
dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Diingatkan kita kembali Bapak Ibu. Janganlah kita menjadi hakim atas pembedaan pada orang-orang berdasarkan derajat. Ya, karena Alkitab sudah mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ini penting Bapak Ibu, supaya hidup kita senantiasa hidup seturut dan sekehendak dengan Allah. Apa pelajaran buat kita pagi hari ini? Ya, bagaimana kita tempatkan harta dan posisi yang benar, ya, sehingga tidak mempengaruhi kita di dalam, ya, bersikap kepada orang lain. Jadi harus bisa menempatkan harta dan porsi yang benar. Punya sikap hati yang bijaksana. Ya, karena kita akan menghadapi ini ke depan. Yang lewat, yang lalu-lalu, dan menjadi pembelajaran pagi hari ini. Ke depan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan juga mengasihi sesama kita dan kita pun mengasihi sesama orang lain. Tuhan Yesus memberkati.